Selamat malam, adik-adik mahasiswa. Jadi hari ini kita akan masuk kembali ke bagian kedua dari topik konsep dasar neoplasma yang akan membahas lebih dalam mengenai etiologi dan faktor risiko dari kanker. Yang menitik beratkan pada poin keempat dari conceptual framework dari neoplasma, yakni peran faktor lingkungan, faktor demografik, dan faktor herediter terhadap perkembangan kanker. Jadi secara garis besar, faktor lingkungan yang berperan dalam perkembangan kanker diantaranya adalah faktor geografi, lifestyle, estrogen, agen karsinogenik, kemudian faktor demografik seperti usia dan jenis kelamin, kemudian faktor herediter diantaranya adalah predisposisi genetik yang diwariskan, serta yang terakhir adalah predisposisi ataupun kelainan yang menjadi predisposisi untuk terjadinya perkembangan kanker, ya. Di mana kelainan ini merupakan penyakit-penyakit yang bersifat acquired atau didapat, jadi bukan bersifat herediter. Oke, kita masuk dulu. Jadi kalau untuk faktor lingkungan, ya seperti faktor geografi, ya, ada zona-zona tertentu terkait faktor geografik. Ada zona geografik tertentu itu memiliki distribusi sinar ultraviolet matahari yang berlimpah atau lebih tinggi dibandingkan zona-zona geografik yang lain. Dengan demikian, individu yang diam dan hidup di sana, menetap di sana dalam kurun waktu yang cukup lama, memiliki kerentanan untuk menderita kanker kulit terkait paparan sinar matahari dibandingkan yang tidak. Ya, jadi kalau kanker kulit secara garis besar itu terdiri dari um, dua kelompok jika dikaitkan dengan paparan sinar matahari. Ada yang disebut sebagai sun exposed skin cancer. Jadi tipe-tipe uh, histologi kanker kulit yang perkembangannya atau fisiologinya dikaitkan dengan paparan sinar UV light dari matahari, sedangkan ada yang tergolong pada kelompok non-sun exposed skin cancers. Kalau yang kedua, ya kerentanannya tidak dikaitkan dengan zona-zona geografik yang memiliki distribusi sinar UV light yang melimpah. Oke, kemudian kedua, faktor geografik juga turut berperan terhadap tipe-tipe kanker, misalnya saja kanker lambung, kanker prostat, dan juga kanker kolon yang dikaitkan dengan lifestyle dan pola kebiasaan makan di sana. Sorry, jadi ini agak overlapping memang. Jadi sekali lagi, jadi faktor geografis tertentu ya itu menentukan juga um, biodiversity di lingkungan tersebut. Jadi ada hewan-hewan tertentu itu lebih condong hidup di kawasan tertentu. Begitu juga tumbuhan-tumbuhan tertentu itu bisa tumbuh lebih subur pada ketinggian tertentu, pada zona geografik tertentu, yang mana semua ini juga mempengaruhi pola makan masyarakat. Ya, begitu juga dengan tradisi masyarakat di zona geografik tertentu juga ikut mempengaruhi pola makan ya. Ya, yang mana pola makan ini juga bisa mempengaruhi kesehatan ataupun sebaliknya. Ya, nanti akan dibahas lebih lanjut mengenai hal ini. Kemudian juga gaya hidup, lifestyle, itu akan meningkatkan kerentanan
untuk terpapar dengan agen karsinogen tertentu. Ya, kemudian juga konsumsi alkohol, kebiasaan merokok, dan lain sebagainya ya, termasuk perilaku seksual yang tidak sehat. Ya, rentan untuk menderita kanker serviks, karena kanker serviks itu hampir sebagian besar dikaitkan dengan infeksi human papillomavirus, terutama tipe high risk, ya, risiko tinggi, yakni tipe 16 dan tipe 18, yang mana human papillomavirus ini ditransmisikan melalui hubungan seksual. Oke. Kemudian faktor lingkungan lain yang juga itu berperan, misalnya saja hormon estrogen. Misalnya saja individu yang menarche dini atau menopause lambat ataupun yang nulipara itu lebih rentan untuk menderita karsinoma mamai ya atau kanker payudara. Kemudian agen karsinogenik tertentu ya baik itu radiasi sinar, UV light ataupun iradiasi serta karsinogen makanan ataupun karsinogen kimia seperti asbes ataupun infeksi dari virus onkogenik ya termasuk human papillomavirus tipe high risk ya tipe 16 dan tipe 18 contohnya tadi. Itu juga turut berperan dalam perkembangan kanker. Kemudian juga faktor demografik seperti usia dan jenis kelamin ya. Usia misalnya individu yang sudah sangat tua ya jadi lansia tingkat lanjut di atas 85 tahun itu pada kelompok usia tersebut itu kita sebut sebagai cancerous ages karena pada usia tersebut itu terjadi peningkatan risiko untuk menderita berbagai macam tipe kanker karena apa? Salah satunya adalah karena regulator-regulator, kelompok gen-gen regulator yang berperan dalam pemulihan DNA, yang berperan dalam menghambat pertumbuhan sel-sel ganas ya, kelompok misalnya saja gen P53, ya gen TP53 dan produk ekspresinya P53 ataupun gen RB itu fungsinya sudah mulai menurun. Begitu juga dengan durasi terpaparnya agen-agen karsinogenik tadi itu lebih panjang. Ya, kemudian sistem imunnya juga fungsinya sudah mengalami kemunduran. Dan banyak faktor yang berperan terhadap peningkatan risiko untuk menderita berbagai tipe histologi dari kanker. Oke. Kemudian selanjutnya ya faktor etnisitas, misalnya saja pada kanker kulit. Jadi individu yang warna kulitnya tergolong pada prototipe kulit satu ataupun dua menurut kategori Fitzpatrick. Ya, jadi yang kulitnya terang atau putih itu lebih rentan menderita beberapa tipe histologi kanker kulit. Misalnya saja karsinoma sel basal atau basal sel karsinoma ataupun melanoma maligna. Ya, jadi tapi sekali lagi ingat bahwa ada sebagian tipe histologi kanker kulit ya, subtipenya itu dikaitkan dengan sun exposed, tapi ada juga yang tidak. Ya, karena memang untuk terjadi perkembangan kanker itu bersifat multifaktorial. Nah, untuk tipe yang sun exposed itu kombinasi antara tadi ya faktor geografik dengan screen prototype itu berperan penting dalam perkembangan tipe-tipe kanker kulit. Nah, makanya kalau kita lihat ya daerah-daerah tertentu seperti di Queensland itu insidence karsinoma sel basal itu jauh lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Ya, karena itu perpaduan antara faktor demografik dan juga dengan faktor geografik. Selanjutnya, faktor herediter. Nah, faktor herediter ini turut berkembang
terhadap perkembangan kanker, oleh karena kita tahu bahwa kanker itu berkaitan dengan penyakit pada gen, ya, entah karena mutasinya atau walaupun tidak terjadi mutasi, tapi ada perubahan di tingkat epigenetik, itu semua bisa berperan terhadap em, perkembangan dari kanker. Jadi kalau bicara dalam hal bicara terkait genetik, ya ini kita kaitkan dengan predisposisi genetik yang diwariskan. Jadi pertama sindrom autosomal dominan. Contohnya saja pada penyakit adenomatous polyposis yang bersifat familial. Nah, itu berhubungan dengan sindrom autosomal dominan ataupun penyakit retinoblastoma yang dikenal sebagai mata kucing. Nah, itu termasuk dalam kelompok ini. Ada juga sindrom kanker familial. Ya, biasanya ini mengenai usia individu pada usia yang relatif muda. Kemudian kalau kita lihat di analisis pedigree, ya jadi keluarganya, keluarga dekatnya itu menderita tiga penyakit yang sama. Dan dia biasanya ciri yang ketiga itu tidak ada marker fenotip yang spesifik. Beda dengan yang kelompok yang tadi, sindrom autosomal dominan itu selain didominasi oleh mutasi pola pewarisan mutasi tunggal, juga em, biasanya ditandai oleh adanya marker fenotip yang spesifik. Ada juga predisposisi genetik yang diwariskan yang berkaitan dengan sindrom autosomal resesif. Nah, ini biasanya berkaitan dengan defek pada gen-gen yang terlibat dalam mekanisme pemulihan DNA atau DNA repair gene. Jadi bayangkan kalau misalnya tiap kali ada mutasi atau ada kerusakan DNA, ya kalau tidak berhasil ditangani terjadi mutasi. Nah, makanya perlu ada sistem pemulihan DNA. Nah, sebenarnya di dalam tubuh kita dari sononya secara fisiologik atau secara normal itu sebenarnya sudah ada sistem pemulihan DNA yang bersifat apa ya, ya komprehensif dan spesifik. Jadi misalnya pada kulit, karena kulit itu sel-sel kulit itu kan rentan eh, terkena paparan radiasi ultraviolet sinar matahari. Terutama kalau kulit kita semakin terang, semakin rentan. Karena proporsi eumelanin kita sedikit. Yang banyak itu pheomelanin. Yang seandainya kulit individu berkulit putih, sehingga rentan untuk terpapar UV light. Dan kalau terjadi paparan UV light, itu bisa terjadi apa yang disebut sebagai photolesion. Nah, salah satunya juga bisa terjadi yang seperti kita sudah belum, yang pernah kita diskusikan itu bisa terjadi pembentukan dimertimin. Nanti akan kita bahas lebih lanjut seperti apa itu dimertimin. Nah, tubuh kita sebenarnya sudah diperlengkapi oleh kelompok gen yang berperan dalam proses mekanisme pemulihan DNA terkait photolation. Ya, di antaranya mekanisme yang penting disebut sebagai nucleoside based excision repair. Itu salah satu mekanisme yang berkaitan dengan defek pada gen-gen yang terjadi akibat paparan UV light. Tetapi kalau seorang individu yang dia mengalami mutasi pada salah satu gen yang terlibat dalam mekanisme nucleoside based excision repair ini, maka ia rentan untuk menderita berbagai tipe histologi dari kanker kulit, termasuk karsinoma sel basal, karsinoma sel squamous, maupun melanoma maligna. Contoh penyakit yang berkaitan dengan defek tersebut adalah seroderma pigmentosum. Oke, itu yang akan kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian juga adanya penyakit-penyakit yang didapat, ya, jadi yang bersifat acquired,
dan yang bukan diwariskan secara herediter, yang mana penyakit-penyakit ini meningkatkan predisposisi ataupun ya meningkatkan kerentanan terhadap terjadinya kanker. Di antaranya adalah inflamasi kronik. Yang kedua, lesi precursor, seperti yang sudah pernah dijelaskan di praktikum itu perubahan metaplasia pada squamous columnar junction. Ya, awalnya metaplasia, lama-lama sudah terjadi apa? Sudah terjadi displasia. Awalnya cuma displasia ringan, selanjutnya terjadi displasia sedang dan displasia berat. Akhirnya lama-lama terjadi, ya kalau sudah displasia berat, so karsinoma in situ. Lama-lama karsinoma in situ bisa jadi karsinoma invasif. Nah, ini perubahan dari metaplasia ke displasia itu disebut sebagai lesi prekursor kanker. Nah, sebagian displasia, tentunya pada TA serviks ya, sebagian itu bisa regresi, tapi sebagian lain itu bisa berkembang hingga menjadi karsinoma in situ dan karsinoma invasif. Oke. Kemudian status imunodefisiensi, ya karena sebenarnya bibit-bibit untuk menderita kanker itu mudah terjadi ya. Ya, kalau misalnya satu gen dalam satu sel itu mengalami lesi, kemudian lesi ini tidak berhasil dikoreksi, maka ada mekanisme lain yang akan mengantisipasi supaya jangan sampai sel yang sudah mengandung gen mutan itu bisa survive. Di antaranya adalah melalui proses apoptosis yang diinduksi melalui aktivasi dari produk ekspresi dari gen TP53, yakni protein P53. Nah, kalaupun apoptosis gagal, ya jadi RPR gagal, kemudian apoptosis gagal, ada induksi lain, yaitu yang akan menyebabkan sel akan masuk ke dalam suatu kondisi yang disebut sebagai cellular senescence. Ya, tapi kalau misalnya cellular senescence ini juga gagal terjadi, dan sel ini tetap survive, maka tubuh kita masih punya backup yang lain. Di antaranya adalah sistem imun. Karena sel-sel yang sudah mutan, yang sudah mengandung gen yang mutan, itu biasanya mengekspresikan gen-gen yang mutan. Yang mana gen-gen mutan ini juga bisa diekspresikan di permukaan selnya yang seharusnya bisa dikenali oleh sistem imun kita sebagai benda asing. Walaupun tadinya itu dari tubuh kita sendiri, tetapi karena sudah terjadi mutasi, dia sudah dan mutasi itu kan terekspresikan oleh sel tersebut. Akhirnya sel tersebut dianggap asing oleh sistem kekebalan kita, sistem imunitas kita. Tetapi jika sistem imunitas kita juga sudah bermasalah, maka individu tersebut akan rentan untuk menderita berbagai penyakit, tak terkecuali penyakit kanker. Bukan cuma kanker, infeksi juga lebih rentan ya. Malah yang paling itu sebenarnya infeksi dulu. Ya. Dan sebagian dari infeksi itu bisa saja terjadi akibat infeksi virus yang bersifat onkogenik. Bukan cuma virus, bakteri-bakteri, termasuk Helicobacter pylori, itu juga bersifat onkogenik. Tidak ada mikroorganisme yang tidak bersifat onkogenik, tapi ada yang bersifat onkogenik. Yang bahaya ini yang bersifat onkogenik. Apalagi ditambah dengan status sistem kekebalan tubuh kita menurun ya. Kalau imunodefisiensi itu kan berarti ada defisiensi dari sistem imun. Jadi sistem kekebalan atau sistem imun itu terganggu. Ya kalau sudah terganggu ya sudah
semakin eksislah mikroorganisme yang berperan dalam menginduksi kanker tersebut. Kalau ditambah lagi ada sel mutan, aduh, so komplit. Itu baru bikin kamu paket komplit. Oke. Jadi kira-kira seperti itu ya faktor-faktor risiko. Gambaran umum dari faktor risiko kanker. Nah, ini penjelasan tadi mengenai faktor geografik. Nah, kita lihat ya, lihat di gambar ini. Nah, lihat itu panah-panah merah. Saya coba pakai pointer. Oke, jadi yang panah merah tua itu, kita lihat ini yang kecil, ini berarti arah pergerakan ke yang besar. Ini merepresentasikan kasus-kasus peningkatan tipe kanker tertentu akibat dari migrasi ke faktor ke zona geografik yang berbeda. Misalnya contohnya ini ya, dari Jepang pergi ke Amerika Utara, ya, ke Hawaii baru ke Amerika Utara. Atau ini dari Eropa Timur pergi ke Amerika Utara. Nah, ini saat saat dia bermigrasi ada tipe-tipe penyakit tertentu, misalnya karsinoma kolon, itu makin meningkat risikonya. Yang mana hal ini terlihat dari peningkatan um, insiden dan prevalensi ataupun angka mortalitas dari individu atau imigran-imigran Jepang yang pergi ke zona geografi tersebut. Sebaliknya, imigran-imigran dari Jepang ini justru pada saat dia bermigrasi ke Hawaii, itu justru tipe kanker tertentu berkurang. Seperti misalnya kanker lambung, justru menurun insiden dan prevalensi maupun angka mortalitasnya. Begitu juga ini dari Cina, bermigrasi ke Amerika Utara, ada tipe-tipe kanker tertentu justru menurun. Ya, dan begitu. Jadi ada banyak contohnya ya. Oke. Contohnya apa? Misalnya saja eh, paparan karsinogen kimiawi yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, mungkin karena perbedaan lapangan pekerjaan, yang mana kalau ada jenis pekerjaan tertentu itu harus terpapar, itu mau nggak mau itu ada terjadi peningkatan kerentanan untuk terpapar terhadap agen agen karsinogenik. Ya, kalau sekarang sih semakin lama itu ada perlindungan terhadap em, tenaga kerja. Ya. Nah, biasanya sih kalau untuk yang kasus ini itu misalnya kayak paparan asbes itu meningkatkan risiko untuk terjadi mesotelioma. Itu adalah suatu jenis tumor yang mengenai bagian pleura, ya, selaput pembungkus paru. Ya, kanker paru juga rentan, tapi lebih rentan itu terkena pada selaput paru. Oke. Kemudian ada juga dikaitkan dengan kebiasaan rokok, ya. Itu juga bisa meningkatkan kerentanan, ya. Dan yang paling penting biasanya kalau zona geografi itu berhubungan dengan tadi pola kebiasaan penduduknya, pola makannya, karena kan mungkin ketersediaan bahan pangan di tiap zona geografik itu berbeda, ya. Misalnya saja kanker lambung, kanker esofagus, ataupun kanker prostat dan kanker kolon itu dikaitkan juga dengan pola makan. Oke. Kita masuk di slide berikutnya. Nah, ini ya. Jadi kita lihat fokus kepada gambar di sebelah kanan ini ya.
Maaf ini ada kelewat sedikit. Nah, kita fokus di gambar sebelah kanan. Ini grafik yang merepresentasikan pola mortalitas dari imigran Jepang ya, yang bermigrasi dari Jepang ke Amerika, dan hal ini ke California. Kita lihat ini kalau yang warna biru tua itu kanker lambung, ya. Kemudian yang biru muda itu kanker hati, yang paling sering sih di hepatoselular karsinoma. Kemudian yang abu-abu itu adalah kanker kolon, dan kalau yang hitam ya, abu-abu yang sangat gelap, hampir ke hitam warnanya, itu kanker prostat. Yang di sini menjelaskan bagaimana terjadinya perubahan insidensi dan angka mortalitas kanker tertentu yang terkait migrasi dari Jepang ke Amerika Serikat. Nah, kita lihat ini ada beberapa kelompok. Yang pertama adalah kelompok eh, orang-orang Jepang yang tinggal di Jepang. Kemudian ini imigran Jepang yang pergi ke California. Kemudian ini generasi kedua, ya, generasi dari imigran tersebut. Kemudian yang paling bawah ini kelompok kontrol. Ya, ini hanya jadi kontrol saja, pembanding. Biasa kalau aku bikin penelitian tuh harus ada kontrol. Oke. Kemudian kita lihat ya, kalau ini kok yang mesti pakai pointer. Oke. Kita lihat di sini pada bagian paling atas itu kanker lambung tuh sangat tinggi. Nah, kenapa? Dewasa ini diketahui bahwa kanker lambung itu paling sering etiologinya adalah infeksi Helicobacter pylori. Helicobacter pylori adalah bakteri, ya, bakteri gram negatif yang hidup di lambung, ya. Tapi bukan berarti itu sesuatu yang normal. Itu pada penderita-penderita gastritis kronis, pada penderita ulcus pepticus. Nah, Helicobacter pylori ini infeksinya dari mana? Biasanya pada makanan-makanan yang mentah. Nah, itu kan sushi kayak begitu, itu kan biasanya enak ya kalau dimakan mentah. Hati-hati karena di situ lah sumbernya. Jadi makanan-makanan yang mentah, ikan-ikan mentah itu banyak mengandung berbagai macam mikroorganisme, termasuk diantaranya Helicobacter pylori. Nah, Helicobacter pylori ini kalau eh, selain dia bisa menyebabkan gastritis dan ulcus pepticum, gastritis bersifat kronis, dia juga bisa menginduksi perkembangan kanker. Makanya kalau kita lihat gastritis kronis, apalagi yang dikaitkan dengan infeksi Helicobacter pylori, kita lihat itu bagian bawahnya ada gambaran eh, displasia. Ingat ya, displasia itu salah satu bentuk perubahan adaptasi seluler yang bersifat patologi, dan hampir sebagian besar kasus displasia itu diasosiasikan dengan lesi-lesi precancer. Dan displasia bukan terjadi pada lesi precancer karsinoma cervix ya, ada karsinoma lambung juga. Tapi kita lihat pada gambar selanjutnya ya, pada kelompok individu selanjutnya. Aduh, mohon maaf ini tadi kita pindah sendiri, kita tidak sengaja. Aduh. Nah, ini ya. Kembali di gambar ini kita lihat di kelompok imigran yang pergi ke
California, itu mulai berkurang risiko untuk menderita kanker lambung, ya, oleh karena perbedaan pola makan. Tetapi terjadi peningkatan risiko untuk menderita uh, karsinoma kolon dan karsinoma prostat. Begitu juga tadi yang saya lupa jelaskan mengenai hepatoselular karsinoma. Itu lebih tinggi ya pada saat di Jepang daripada di California. Nah, kalau hepatoselular karsinoma itu penyebabnya paling sering dikaitkan pertama infeksi virus hepatitis B. Ya, ini pada umumnya ditransmisikan melalui cairan-cairan tubuh ya. Oke, so, transfusi darah dan lain sebagainya. Yang kedua dikaitkan dengan aflatoksin. Nah, itu jamur itu dihasilkan oleh jamur. Oke, kemudian yang ketiga dikaitkan dengan sirosis, ya, perkembangan sirosis. Nah, biasanya sirosis ini dikaitkan dengan alcohol abuse. Oke. Sedangkan kalau yang kanker kolon itu paling sering dikaitkan dengan pola kebiasaan, ya, di daerah barat itu salah satu adalah konsumsi karbohidrat yang terlalu tinggi dan sebaliknya rendah serat, ya. Ini untuk kasus-kasus acquired ya. Kalau herediter kita tidak bahas di sini. Kita lihat di sini. Generasi pertama, oleh karena perbedaan pola makan, itu sudah berkurang untuk kanker lambung dan kanker hati, tapi kalau untuk kolon dan prostat itu meningkat. Sebaliknya pada generasi berikutnya, eh, sama, semakin meningkat itu risiko kanker kolon dan prostat. Sebaliknya untuk yang kasus em, kanker lambung itu semakin menurun. Sedangkan untuk yang hepatoselular karsinoma tidak ada perbedaan yang terlalu bermakna. Oke, ini menunjukkan bahwa peran dari faktor geografis dalam dan yang mana hal ini juga ikut mempengaruhi pola kebiasaan makanan yang juga turut berperan terhadap perkembangan kanker tertentu yang dikaitkan dengan pola diet. Oke, kemudian juga karsinoma lingkungan juga dapat ditemukan di tempat kerja juga. Seperti tadi, misalnya saja paparan dengan asbes, ya. Kemudian juga pada pola makanan sudah dibahas tadi. Kemudian aktivitas harian seorang individu. Jadi orang yang sering bekerja di luar gedung, sering terpapar sinar UV light, ya, sinar UV ultraviolet dari matahari, itu lebih rentan, jauh lebih rentan untuk menderita kanker kulit dibandingkan dengan yang cuma diam-diam di rumah. Terutama untuk kanker kulit yang dikaitkan dengan sun exposed ya, atau paparan sinar UV yang patomekanismenya dikaitkan dengan UV light, paparan UV light. Kemudian jangan salah ya, mengkonsumsi obat-obat tertentu itu juga bisa meningkatkan risiko kanker. Tentu saja methotrexate. Nah, ini suatu hal yang paradoks ya. Karena methotrexate sendiri sebenarnya merupakan salah satu kemoterapi yang penting. Ya, methotrexate. Ya, misalnya saja pada leukemia, limfoma itu juga kita berikan diantaranya ya kemoterapi. Nah, methotrexate salah satu kemoterapi diberikan pada beberapa tipe kanker. Ya, ternyata konsumsi methotrexate juga bisa menginduksi terjadinya kanker sekunder. Misalnya saja kanker kulit. Oke, di sini peran faktor lingkungan ya. Oke. Jadi ya itulah bersifat paradoks. Di satu pihak harusnya dia berperan dalam menghancurkan sel-sel kanker ya.
dengan cara menginterupsi produksi dari timin. Ya, itu akan menyebabkan krisis pada saat replikasi dari sel-sel tumor yang menyebabkan kematian dari sel-sel tumor. Tapi di pihak lain, konsumsi methotrexate, walaupun tidak semua, itu meningkatkan kerentanan untuk menderita kanker sekunder. Contohnya kanker kulit terkait methotrexate. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu peran UV light terhadap perkembangan kanker, ya. Salah satu karsinogen kimia yang juga tak kalah penting. Karsi dengan lingkungan yang tak kalah penting. Oke, jadi kita lihat di gambar ini, gambar sebelah kiri, ini adalah kira-kira bagaimana kita melihat struktur kimia dari penggalan basa nukleik, tidak DNA ya. Kita lihat di sini, ini kalau bagian paling kiri ini merupakan sugar phosphate backbone. Jadi kalau kita lihat DNA itu kan bersifat double helix. Dia terdiri dari basa purin dan pirimidin. Ya, kalau basa purin itu adenin dan guanin. Kalau basa pirimidin itu timin dan sitosin. Ya. Nah, kalau timin itu pasangannya adenin. Antara timin dan adenin itu saling berpasangan dan mereka berikatan satu sama lain melalui ikatan hidrogen dua rangkap. Dua rangkap ikatan hidrogen. Dengan kalau sitosin pasangannya guanin ya. Nah, dia berikatan satu sama lain melalui tiga ikatan ikatan hidrogen. Ya, ada tiga ikatan hidrogen. Nah, tetapi pada tulang punggungnya itu yang terjadi adalah ikatan-ikatan kovalen dan mereka dibentuk oleh gula deoksiribosa ya, dan juga dengan gugus-gugus fosfat ya. Ini kalau kita lihat ini dari arah 3 dan 5, 3 ke 5 ya. Ini 3 atom karbon C nomor 3 ya. Baru ini berikatan dengan nukleus fosfat di sini, baru yang di sini ini atom C nomor 5 ya. Begitu terus ikatan dengan fosfat di sini sampai di sini 5. Makanya disebut dari arah 35. Nah, ini kemudian di sini kita lihat ya, atom karbon C nomor 1 berikatan dengan atom N nomor 1 dari timin ya. Kemudian di sebelahnya juga timin ya, sama-sama timin. Ya, ada dua timin yang saling bertetangga. Nah, timin-timin ini kita lihat ya, yang normal. Oke. Kita lihat di sini ini pada atom C nomor 5 dan 6 itu terdapat ikatan rangkap. Ya, ikatan rangkap. Satu, yang kita lihat pontere, ini juga ada ikatan rangkap di sini. Ini kan ikatan-ikatan kovalen ya. Nah, sinar UV light, terutama UVB, itu punya kemampuan untuk membelokkan, ya, membelokkan ikatan kovalen ini. Ya, ini C5 dari timin yang di atas harusnya membentuk ikatan rangkap dengan ikatan C nomor 6 ya. Begitu juga timin di bawah, normalnya begitu. Tapi kita lihat di sini itu C5 timin di atas ya, timin pertama dengan timin C5 dari timin kedua, dia membentuk ikatan kovalen. Begitu juga yang C6. Harusnya ada orang dua ini ya saling membentuk ikatan rangkap. Ini bukannya dia bikin ikatan rangkap dengan C5 dari molekul timin yang sama, sebaliknya dia malah bikin ikatan rangkap dengan C6 dari timin yang ada di dekatnya. Membentuk suatu perubahan patologik ya, yang dikenal dengan cincin siklobutan. Nah, proses pembentukan ini akan menghasilkan apa yang disebut sebagai dimertimin. Nah, ini kalau nggak dikoreksi,
Ini bisa menyebabkan terjadinya mutasi. Karena pada saat mau masuk di replikasi sel, ya, pada fase replikasi DNA pada siklus sel, sel masuk dalam fase S, ya, pada fase replikasi DNA, itu bisa terjadi salah penerjemahan. Jadi salah diterjemahkan oleh DNA polimerase. Tapi untunglah tubuh kita itu mempunyai mekanisme yang mengoreksi, ya. Jadi dalam hal ini dikerjakan oleh enzim polimerase, POL-ETA. Dia akan mengenali ini dimertimen dan mencegah terjadi mutasi substitusi. Ya. Tapi kalau terjadi kegagalan pada POL-ETA, maka akan terjadi mutasi substitusi, di mana T itu diganti dengan sitosin, karena salah dikenali oleh DNA polimerase pada fase S dari siklus sel. Ini UV light bekerja salah satu. Dan karena bentuk ini khas terjadi, lesi DNA, yaitu bentukan dimertimin dan juga dimertiminidin, itu khas dikaitkan dengan paparan radiasi sinar UV light. Makanya bentuk lesi ini disebut juga sebagai UV signature. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Ini salah satu faktor lingkungan yang penting. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah gambar spektrum sinar UV. Spektrum emisi sinar matahari. Ya, ada macam-macam, ya. Ada gamma, ada sinar X. Baru kemudian ini adalah sinar UV light. Nah, sinar UV light ini terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama adalah UVA, itu dia paling panjang. Panjang gelombangnya itu dari 320 nanometer sampai 400 nanometer. Dan dia yang paling sering didistribusikan ke permukaan bumi, ya, sampai di permukaan bumi. Dan dia itu bisa tembus sampai di lapisan seputar. Nanti kita akan lihat di gambar selanjutnya. Kemudian ada yang kedua yaitu UVB, lebih pendek, yaitu antara 290 nanometer sampai 320 nanometer. Tapi jangan salah, justru semakin pendek panjang gelombangnya, efek biologinya semakin kuat. Antara UVB dan UVA itu perbedaan efek biologik untuk menyebabkan lesi pada DNA itu 10.000 kali lipat. Apalagi UVC, paling bahaya, ya. Tapi untung dia paling pendek. Dan dia lokasinya di lapisan ozon, di sekitar lapisan ozon, ya. Jadi dia tidak sampai di permukaan bumi. Jadi biasanya dikaitkan kanker kulit itu dikaitkan dengan UVB. Ini, ya. Ini kita lihat, ini antara UVA dan UVB. UVA itu lebih tajam, dia lebih dalam dia menembus penetrasinya sampai di lapisan subkutan. Kalau UVB itu, ya, daerah dermis ada sedikit, tapi paling banyak daerah sel basal stratum basale dari lapisan epidermis kulit, ya. Ini yang gambar tadi, ya. Jadi UV, terutama UVB, itu bisa menyebabkan terjadinya pembentukan siklobutan yang berperan terhadap pembentukan dimertimin. Ini gambaran skematisnya, ya. Jadi begini double helix DNA. Harusnya normalnya seperti ini. Tapi kalau karena pembentukan dimertimin jadi seperti ini. Ini yang harusnya dikoreksi. Nah, sistem yang berperan dalam koreksi lesi DNA terkait UV signature itu tadi. Nucleotide. Jadi selain POL-ETA juga ada suatu sistem yang disebut sebagai nucleotide excision base repair. Yang kalau misalnya terjadi mutasi
dari salah satu gen yang berperan dalam nucleotide excision repair, maka bisa terjadi suatu sindrom yang sebagai scleroderma pigmentosum. Ini ya, ini ada ada 3 kanker kulit yang dikaitkan dengan UV light, terutama UVB, yang akan menyebabkan kerusakan DNA. Itu pertama, karsinoma sel squamous atau squamous cell carcinoma, yang kedua karsinoma sel basal atau basal sel carcinoma, dan yang ketiga melanoma. Oke, tadi kita diskusi mengenai faktor risiko kanker yang dikaitkan dengan UV light. Ya, sekarang kita masuk ke dalam karsinogen kimia. Nah, kalau karsinogen kimia secara garis besar itu dikategorikan ke dalam kelompok direct acting agents dan indirect acting agents. Nah, kalau bilang direct itu berarti langsung. Kalau indirect langsung. Maksudnya apa ini? Kalau yang direct itu berarti agen karsinogenik tersebut dia menginduksi lesi DNA tanpa membentukkan konversi metabolik. Jadi dia langsung begitu dia masuk ke dalam tubuh, dia bisa bersifat mutagenik, ya. Dia bisa menyebabkan terjadinya lesi DNA yang kalau tidak terkoreksi akan terjadi mutasi. Sedangkan kalau kelompok indirect acting agents itu dia waktu dia masuk atau terpapar di sel-sel tubuh kita, awalnya dia tidak berbahaya, tidak bersifat mutagenik, tidak menyebabkan lesi DNA. Tetapi begitu dia dimetabolisir oleh metabolisme xenobiotik dalam tubuh kita, malahan dia berubah menjadi molekul-molekul intermediate yang teraktivasi dan bisa menginduksi terjadinya lesi DNA. Oke. Ya, ini contoh-contoh kanker yang berhubungan dengan agen-agen kimiawi, jadi arsenik atau asbes, benzen, dan lain sebagainya. Ya. Oke, jadi ini bersifat genotoksik dan bisa menyebabkan aduksi DNA, ya, kalau yang genotoksik. Kalau sudah terjadi aduksi DNA, terutama um, pada sequence CpG, ya, pulau-pulau CpG yang termetilasi, itu akan meningkatkan laju mutasi. Ada juga yang efek-efek non genotoksik, ya, awalnya, tetapi kemudian akan berperan terhadap terjadinya demetilasi yang luas, ya, demetilasi DNA yang luas yang akan menyebabkan terjadi instabilitas genomik, yang mana hal ini juga akan meningkatkan terjadinya meningkat risiko terjadinya mutasi. Oke, ini dia mekanismenya, ya. Jadi karsinogen kimiawi ada yang dia memang dari sononya sudah bersifat mutagenik, jadi aktif, langsung aktif, ya, kalau terpapar dengan DNA. Tetapi untunglah tubuh kita seharusnya mempunyai mekanisme detoksifikasi, ya, metabolisme xenobiotik yang berperan dalam detoksifikasi agen karsinogenik yang bersifat direct tadi. Dan idealnya sesudah didetoksifikasi bisa diekspresi, ya. Tapi ada beberapa karsinogen kimia itu tadinya inaktif, tapi begitu dimetabolis itu malah berubah menjadi elemen-elemen intermediat, ya, gus-gus elektrofilik intermediat yang itu malah bersifat karsinogenik. Tapi dia juga masih bisa detoksifikasi. Idealnya harusnya begitu dan diekskresi. Namun bila indirect ataupun yang direct chemical agents ini atau carcinogenic agents ini tidak berhasil
modifikasi, maka mereka pada umumnya akan merusak, akan menyebabkan lesi DNA yang pada umumnya dalam bentuk formasi aduksi. Misalnya saja dia berikatan dengan guanin, ya aduksi pada molekul guanin. Oke. Tetapi tubuh kita masih punya benteng lain, ya benteng berlapis. Jadi misalnya sudah gagal dimetabolisir, dia masih bisa, akhirnya dia masih bisa punya kesempatan untuk bentuk formasi berupa aduksi DNA, ya, lesi dalam bentuk aduksi DNA. Tetapi sebenarnya masih ada harapan lain. Idealnya seperti itu, yaitu melalui sistem pemulih DNA. Sistem pemulih DNA ya, atau DNA repair mechanisms yang diperankan oleh gen-gen pemulih DNA atau DNA repair gen yang bekerja dan bertugas sesuai dengan jenis kerusakan DNA-nya. Jadi ada banyak sekali sistem perbaikan DNA. Beda lesi, beda sistemnya. Ya, sama seperti kalau kita mau ibaratkan, kalau sakit mata, dokter spesialisnya dokter mata. Ya, kalau pongo berhubungan dokter THT. Oke, kalau misalnya sakit tifus, dokter penyakit dalam, ya, dokter umum dan juga dokter dan sesuai dengan kompetensinya. Kalau misalnya ada hal-hal yang komplikasi, ke dokter penyakit dalam. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Jadi semua ada spesialisasinya. Nah, begitu juga dengan sistem pemulihan DNA kita. Beda penyakitnya, beda spesialis pemulih DNA-nya. Yang tadi kalau kita bilang photolation, ya, yang kaitan dengan UV signature itu berhubungan dengan POL-ETA dan juga um, nucleoside based excision repair, ya, yang kalau mengalami mutasi akan terjadi sindrom xeroderma pigmentosum. Tapi kalau aduksi DNA beda lagi sistemnya. Kalau mutasi dikaitkan mismatch, itu beda lagi sistemnya. Oke, jadi ada spesialisasinya masing-masing. Nah, seandainya DNA repair ini berhasil, ya sudah aman. Tetapi kalau eh, terjadi kegagalan dalam mekanisme pemulihan DNA, maka sel akan diinduksi melalui suatu kematian sel yang terprogram. Ini apoptosis jalur intrinsik. Dan sebenarnya kalau sehingga sel itu mati, atau kalau tidak, dia dikenali oleh sistem imun, dan kemudian terjadi sitotoksisitas terhadap sel mutan tersebut, sehingga sel mutan bisa dieliminasi sebelum dia survive, sebelum dia berkembang, apalagi menyebabkan ekspansi klonal. Idealnya seperti itu. Tetapi kalau semua benteng pertahanan itu gagal, lesi DNA bisa diperbaiki, karena bisa jadi karena ada masalah, karena ada mutasi dalam salah satu komponen dari sistem pemulih DNA, atau mungkin juga tidak berimbang antara power agen karsinogen dengan sistem pemulih DNA. Misalnya saja pada perokok berat, paparan-paparan karsinogen kimia terlalu banyak. Ya tubuh kita juga punya batas. Kalau terus menerus terpapar dengan agen karsinogen, lama-lama jebol pertahanan tubuh kita. Oke, ya banyak faktor yang berperan. Intinya kalau sampai dia lesi DNA tidak berhasil dikoreksi, kemudian skema mekanisme apoptosis juga gagal, atau mungkin juga tubuh sel sel yang sudah mengalami perubahan tersebut, sel mutan tersebut tidak sempat dibasmi oleh sistem kekebalan tubuh kita, akibatnya sel ini mengalami lesi DNA yang permanen. Nah, sel dengan lesi DNA yang permanen ini
Kalau kita bicara mengenai karsinogen kimiawi, disebut sebagai initiated cell atau sel yang terinisiasi. Nah, suatu proses atau tahapan mulai dari masuknya karsinogen, ya, ini semua tahapan ini hingga terbentuk suatu sel terinisiasi yang sudah mengandung DNA yang mengalami lesi, ini disebut sebagai tahapan inisiasi, ya, dalam proses karsinogenesis terkait paparan agen kimiawi. Nah, tahap selanjutnya adalah jika sel individu yang mengandung sel terinisiasi ini terpapar oleh karsinogen kimiawi, tapi yang bukan bersifat genotoksik, cuma yang bersifat mempromosikan proliferasi seluler. Nah, dia akan mempromosikan jalur-jalur transduksi sinyal intraseluler yang kemudian akan menyebabkan ketidakseimbangan antara regulasi proliferasi sel. Proliferasi sel itu berhubungan dengan pembelahan sel, ya. Proliferasi sel itu ya kira-kira sama dengan mitosis seperti itu. Tapi bedanya kalau yang pada kanker ini abnormal, ya. Jadi proses karena kan sebelum terjadi mitosis itu harus ada fase-fase lain dulu toh, G1, S dan G2. Itu semua sudah mulai regulasinya sudah mulai amburadul. Apalagi dari G1 ke S, di S-nya sudah mulai amburadul. Jadi mitosisnya mitosis yang abnormal. Nah, jadi terjadi perubahan setting proliferasi seluler dan setting diferensiasi seluler. Harusnya dia tidak perlu membelah. Ya, tapi seperti itu yang kita bahas di pendahuluan, ya, pada bagian pertama. Definisi dari Sir Rupert Willis. Ya, jadi pertumbuhan yang abnormal. Ya, ini salah satu karena paparan dari agen-agen atau karsinogenik yang bersifat mempromosikan perubahan seluler. Nah, kalau apa sih namanya proliferasi itu terjadi pada sel-sel yang normal, ya itu berarti dia proliferasinya ya ada tujuannya. Jadi dia baru bisa berproliferasi kalau ya seperti definisinya Rupert Willis itu kalau misalnya ada sinyal-sinyal pertumbuhan yang menyuruh atau memerintahkan dia untuk berproliferasi. Misalnya saja pada kondisi hiperplasia fisiologik, ya, pada adaptasi seluler hiperplasia fisiologik. Misalnya ada cedera sel yang luas. Nah, pasca cedera, jaringan tersebut akan berusaha untuk memulihkan dirinya. Salah satunya terjadi proliferasi, dari regenerasi dari parenkim, ya, sel parenkim dari jaringan tersebut. Oke, termasuk kalau penyembuhan luka, ya itu kan harus terjadi. Tapi kalau misalnya dia nggak ada yang suruh, dia juga berproliferasi tanpa tujuan yang jelas, ya ini so abnormal. Apalagi kalau setting diferensiasinya diganggu. Ini apalagi yang berproliferasi adalah sel terinisiasi yang sudah mengandung gen-gen yang mutan akibat dari lesi DNA yang tidak bisa dikoreksi. Nah, ini akan terbentuk apa yang disebut sebagai populasi klonal, ya, dari sel-sel preneoplastik. Dan kalau terjadi kejadian proliferasi terus-menerus, apalagi ditambah dengan additional mutation atau mutasi-mutasi sekunder, akan terbentuk suatu populasi, suatu jaringan neoplasma yang bersifat malignan. Nah, tahap dari sel terinisiasi sampai dia terpapar dengan karsinogenik, agen karsinogenik yang bersifat promoter, yang mendistribusi jalur-jalur transduksi sinyal yang berhubungan dengan proliferasi seluler hingga terbentuknya populasi klonal dan transformasi maligna itu disebut sebagai tahap promosi. Nah, biasanya
Ini yang dari yang sampai di sini itu yang kita lihat sebagai lesi-lesi precancer. Memang kalau karsinogen kimiawi itu perkembangannya cenderung berhubungan dengan multi-step karsinogenesis. Karena memang secara umum karsinogenesis tahap perkembangan kanker itu bisa melalui jalur de novo, ya, jadi tidak melalui tahap inisiasi dan promosi, ataupun bisa melalui tahap-tahap multi-step karsinogenesis. Oke, jadi kalau sampai di sini, tahap selanjutnya adalah tahap progresif. Oke, ini contohnya ya. Oke, kebiasaan merokok. Ini misalnya karsinogen-karsinogen yang terdapat dalam tembakau ya. Kita lihat sendiri, kita lihat di sini kebanyakan senyawa siklik aromatik. Makanya biasa lesinya berbentuk abduksi ya, adduksi DNA. Kemudian konsumsi alkohol itu meningkatkan kerentanan untuk menderita steatosis dan juga sirosis ya. Nah, virosis ini paling sering akan terjadi rangsangan fibrosis. Nah, fibrosis lama-lama akan terbentuk nodul-nodul hiperplastik. Ya kan kalau fibrosis terlalu sering diinduksi, itu growth factor akan ada terus. Growth factor ya, faktor-faktor pertumbuhan. Lama terjadi transformasi maligna. Namanya dari sirosis, kalau dia jadi kanker hati disebut sebagai karsinoma hepatoseluler. Kemudian juga faktor diet. Diasosiasikan tadi dengan karsinoma kolorektal, karsinoma prostat, dan karsinoma payudara. Kemudian obesitas. Itu juga meningkatkan kerentanan untuk menderita kanker. Riwayat reproduksi. Biasanya kalau yang paparan estrogen terjadi secara kumulatif dalam jangka waktu lama, terutama jika tidak diimbangi oleh progesteron, itu akan terjadi peningkatan risiko menderita kanker payudara dan juga kanker endometrium dan juga ovarium. Ada banyak ya, selain payudara, endometrium, ovarium juga bisa. Oke, paling sering dikaitkan dengan kanker payudara. Kemudian ini agen-agen infeksi. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi mikroorganisme yang bersifat onkogenik paling sering dikaitkan dengan virus ya, tapi juga bisa bakteri seperti Helicobacter pylori. Nah, kalau untuk virus, contohnya human papillomavirus. Ini bertanggung terutama yang tipe risiko tinggi atau high risk. Contohnya tipe 16 dan tipe 18. Ini akan meningkatkan kerentanan untuk menderita sejumlah kasus kanker. Biasanya kankernya tipe histologiknya tipe karsinoma sel squamous. Bisa di cervix ataupun di kepala dan leher. Selain itu juga ada virus yang disebut sebagai human cell lymphotrophic virus, itu yang bisa menginduksi terjadinya limfoma. Ataupun Epstein-Barr virus, itu yang dikaitkan dengan limfoma Burkitt atau nasofaring karsinoma, ya, karsinoma nasofaring. Dan juga tadi sudah dijelaskan Helicobacter pylori, bakteri yang dapat menginduksi karsinoma lambung. Ini ya, kenapa begitu? Karena kalau human papillomavirus bedanya dengan yang tipe low risk atau risiko rendah. Kalau yang risiko tinggi itu dia bisa mengekspresikan protein E6 dan protein E7, ya. Nah, protein E6 dan E7 itu berperan dalam aktivasi gen-gen regulator yang tergolong pada tumor suppressor gen. Ingat ya, kalau tumor suppressor gen itu berperan dalam seperti saya sudah jelaskan sebelumnya secara ringkas, yaitu dia seperti rem, ya. Jadi kalau misalnya dalam proliferasi sel dia lebih banyak berperan sebagai rem, ya, bisa dikatakan menghambat proliferasi atau seperti brake atau rem. Nah, di antaranya yang paling penting adalah gen-gen TP53, produk ekspresinya P53, dan juga gen RB.
Nah, baik P53 yang adalah produk ekspresi dari gen TP53. Jadi kalau gennya namanya TP53 ini salah tulis ya. Tapi proteinnya namanya P53. Nah, itu dia berperan dalam cellular senescence, berperan dalam induksi G1 arrest, dan kemudian induksi juga apoptosis dan mekanisme pemulihan DNA. Banyak peran esensial dari P53. Makanya dia disebut juga sebagai guardian of the genome. Nah, E6 yang adalah protein dari virus itu bisa berperan dalam proses yang disebut sebagai ubiquitinisasi dari P53. Apa itu ubiquitinisasi? Jadi ubiquitinisasi itu secara klasik didefinisikan sebagai mekanisme kematian sel. Biasanya kalau sel, mekanisme kematian protein. Sorry ya, bukan sel, protein. Kalau kematian sel kan kalau yang eh, random itu biasanya jadi nekrosis, kalau yang terprogram apoptosis. Nah, protein juga itu ada saat kelahiran, saat maturasi, dan ada saat kematiannya. Kalau kelahiran protein dikenal sebagai proses apa? Mulai dari dogma sentral biologi molekuler, mulai dari transkripsi, kemudian translasi. Jadi polipeptida dulu. Ya, ada kalau protein regulator biasanya dia cuma diekspresikan oleh satu gen tunggal. Tapi ada yang protein-protein yang bersifat subunit, jadi kompleks protein, biasanya ada beberapa gen yang mengekspresikan kompleks protein tersebut. Ya. Nah, satu protein itu satu polipeptida yang diekspresikan oleh satu gen itu jadi subunit dari kompleks protein yang besar. Nah, biasanya kalau kompleks protein, biasanya degradasinya bukan melalui proses ubiquitinisasi, tapi proses lain, diantaranya melibatkan organela lisosom, ya organela sel lisosom. Tapi kalau yang protein protein regulator seperti siklin, P53 itu dia pada saat dia mau mati itu mekanisme penghancurannya itu melalui proses ubiquitin proteasome system. Begitulah kira-kira. Jadi dia lahir melalui proses apa? Transkripsi dan translasi. Baru kemudian dia akan dimaturasikan dulu. Dirakit-rakit kembali sampai jadi sel yang jadi protein yang dewasa, protein yang matang, yang um, siap untuk bekerja sesuai dengan fungsinya. Nah, proses-proses pematangan perakitan protein tersebut dari yang polipeptida yang masih polos-polos, masih lugu-lugu, kemudian didewasakan, itu namanya disebut sebagai proses regulasi pasca translasi, ya. Jadi regulasi itu jadi diatur-atur dulu, mungkin ada berapa komponen harus dipotong, kemudian bisa ditambah dengan gugus-gugus biomakromolekul yang lain, baru jadi suatu protein yang dewasa yang siap berfungsi. Kalau masih baru keluar, ya, dan kalau baru selesai dari proses translasi itu masih mentahnya, ya, biasanya harus melalui proses uh, pendewasaan dulu, ya. Oke, jadi itu sebagai modifikasi pasca translasi. Nah, lalu sebenarnya kalau dia sudah berfungsi ya akan dihancurkan. Nah, sebenarnya proses ubiquitinisasi juga masih tergolong dalam kelompok modifikasi pasca translasi. Supaya normalnya ubiquitinisasi itu penting untuk mengontrol apa namanya kadar protein regulator dalam sitoplasma. Karena protein regulator juga kalau ekspresinya dalam sitoplasma berlebihan, malah dia bisa bersifat toksik, bersifat racun. Penyakit-penyakit tertentu seperti penyakit Alzheimer, ya itu dikaitkan justru karena
ada masalah dalam regulasi protein-protein. Protein tertentu akhirnya terakumulasi, nah, malah bersifat toksik dan bahkan bisa mematikan sel yang terkena, oleh sel saraf. Jadi sebenarnya proses ubiquitinisasi, proses yang um, baik asal pada tempatnya. Nah, ini protein E6 dari kelompok human papillomavirus tipe high risk ya, yang paling terkena 16 dan 18. Ada banyak sih, lebih dari 200 strain sebenarnya. Yang kita bahas 16, 18 dan juga ada 45 dan 31. Itu dia sudah mengubiquitinisasi, dia menginduksi terjadinya ubiquitinisasi P53 sebelum waktunya. Belum bekerja, so dimatikan. Akhirnya P53 nggak bisa bekerja, terinaktivasi. Padahal perannya esensial sebagai guardian of the genome. Menginduksi apa? Tadi sudah dijelaskan. G1 arrest. Jadi kalau sel-sel yang mutan itu ditahan dulu di fase G. Jangan dulu keburu masuk di fase S, fase replikasi DNA. Bahaya. Oke, itu dikerjakan oleh P53. Tapi kalau P53-nya sudah dimatikan, yang melalui proses ubiquitinisasi yang diinduksi oleh S6, ubiquitinisasi dini. Belum waktunya berkarya, so dihambat. Istilahnya seperti itu. Ya, akibatnya terjadi peningkatan kerentanan untuk terjadi CA. Oke. Jadi mekanisme apoptosis disupresi. Apoptosis juga kan diperankan oleh P53. Kemudian E7. E7 itu bisa menghambat RB. PRB itu apa? Dikenal juga sebagai Governor of Proliferation. Karena dia yang meregulasi proliferasi. Jadi di antara fase G1 dan fase S, G1 dan fase S, itu protein terakhir yang mengunci replikasi DNA itu adalah RB. Kalau RB ini mengalami inaktivasi, akibatnya yang terjadi apa? Replikasi DNA berlangsung terus-menerus, suka-sukanya dia. Mau ada lesi DNA atau nyanda. Terjadi replikasi DNA yang tidak terkontrol. Nah ini cikal bakal terjadinya karsinoma in situ. Di awal dulu pertama awalnya displasia dulu. Nah, tapi misalnya tidak terkendali terus-terus terjadi induksi oleh E6 dan E7, lama-lama displasia sedang. Belum berhasil regresi juga. Karena lebih banyak P53 yang diinaktivasi, PRP yang diinaktivasi. Lama-lama masuk displasia berat. Terus menerus. Akhirnya terjadi kalau displasia berat, so karsinoma in situ gitu dia. Akhirnya karsinoma invasif. Oke. Dan sudah mulai kelihatan. Satu lagi yang penting. Human papillomavirus, ini termasuk kelompok virus DNA. Dia canggih. Dia bisa menyebabkan terjadinya inkorporasi. Jadi dia ya kira-kira mirip kayak proses cloning begitu. Jadi dia punya hotspot tertentu. Jadi ini bersifat polimorfisme ya. Jadi ada individu-individu tertentu yang urutan urutan sequence DNA tertentu itu disukai oleh human papillomavirus ya. Ada penelitian yang mengatakan begitu. Artinya untuk dia berinkorporasi, jadi semacam dia berintegrasi ke genom inangnya. Artinya bisa apa namanya mas? Intinya dia itu kayak bisa menyusupkan materi genetiknya masuk ke dalam materi genetik manusia yang terinfeksi. Ngeri ya. Dan membaur dengan gen manusia yang sudah terinfeksi itu. Inkorporasi. Nah, biasanya ada titik-titik tertentu, situs-situs tertentu di urutan DNA yang menjadi titik hotspot yang disukai oleh human papillomavirus ini. Ini juga yang menjelaskan kenapa ada orang-orang
terpapar. Ada berapa individu? Katakan individu A, individu B, individu C, individu D, dan individu E. Ada orang-orang terpapar oleh human papilloma virus. Itu dia lebih rentan untuk berkembang menjadi displasia ringan, berat, sedang hingga menjadi karsinoma in situ dan karsinoma invasif dibandingkan ada individu lain yang kelihatan lebih kebal. Salah satu karena ada variasi di urutan sequence DNA. Jadi ada individu tertentu itu hotspotnya lebih banyak, lebih eksis daripada individu lain. Dan variasi ini bersifat disebut sebagai polimorfisme. Jadi ya begitulah. Jadi beruntunglah kalau yang memang titik hotspotnya kurang. Jadi tidak terlalu rentan untuk terjadi inkorporasi human papillomavirus. Kira-kira seperti itu. Nah itu ya tadi jadi tidak semua infeksi human papillomavirus itu akan berkembang menjadi displasia ya, displasia berat ataupun karsinoma in situ dan invasif. Nah, biasanya ya itu karena ada varian genetik. Oke. Nah, biasanya rentang waktu itu agak lama. Oke, jadi kalau misalnya sebenarnya individu sudah terinfeksi dari muda, tetapi baru termanifest 10 sampai 20 tahun kemudian. Nah, salah satu metode yang penting untuk mendeteksi dini ada tidaknya kerentanan untuk menderita. Ini satu lagi yang kita mau bilang. Ini kalau yang tipe infeksi HPV yang kemudian bisa berkembang menjadi karsinoma invasif itu waktu dia masih dalam kondisi displasia itu kita sebut sebagai lesi precancer. Ya. Jadi kalau kita lihat di acquired predisposed disorders dia tergolong di sini. Ya. Nah, makanya untuk kita mau tahu seorang individu rentan atau tidak, biasanya pada wanita umur 40 tahun ke atas itu kita lakukan screening yang disebut sebagai pemeriksaan pap smear, Papa Nicolau, ya. Itu untuk mendeteksi adanya displasia cervical atau tidak. Jadi kita ambil sel-sel melalui metode khusus dari cervix, kemudian nanti akan diidentifikasi di mikroskop. Kalau sudah terjadi perubahan displastik, itu warning. Nah, tanda dari adanya perubahan displastik kelihatan dari DPI sel. Ya, sebelumnya ada gambaran hiperkromatik, ya mulai dari hiperkromatik, kemudian enspersi ratio makin lama makin mendekati 1:1, tergantung berapa berat displasianya. Sampai akhirnya jadi karsinoma in situ. Ini ya gambarannya, jadi HPV, bagaimana dia bisa menginkorporasi DNA-nya ke DNA pasien. Itu bisa terlihat, sudah bisa dideteksi secara molekuler. Ini perjalanan klinisnya ya, cervix ini. Ini sel yang terinfeksi, pertama cuma sedikit, lama-lama sampai ke seluruh ketebalan dari epitel cervix sudah berubah menjadi perubahan displastik. Dan di dalam sel displastik, kalau kita lakukan analisis molekuler, sudah terjadi inkorporasi dari human papillomavirus ke dalam genom penderitanya. So menyatu dengan gen manusia. Pinter dia, canggih. Dia untuk bisa dia sisipkan itu dia harus semacam pakai um, uh, enzim-enzim DNAase. Kemudian diikat lagi dengan semacam DNA ligase. Dia bisa melakukan itu. Hati-hati ya. Jadi dan ini paling sering ditransmisikan melalui seks ya, hubungan seks. Dan yang lebih rentan itu kalau usia belum 17 tahun, jadi dewasa muda, 15 tahun, jadi so mensmer baru mau antara puber, baru mau jadi dewasa muda. Karena apa? Karena posisi dari zona transformasinya. Kita lihat. Ini kalau pada bayi baru lahir, posisi
zona transformasi itu di sini. Eh, ini kan endocervix, ya. Ini yang stromanya banyak, kelenjar-kelenjar endocervix. Dia terdiri dari apa? Epitel kolumnar. Kalau di bagian bawah epitel kolumnar itu ada sel-sel basalnya, tapi di atasnya ini sel-sel kolumnar yang dewasa. Nah, squamous cell columnar junction-nya itu di sini, ya. Baru di sini ecocervix, ya, agak di dalam. Nah, waktu seorang wanita dari ya baru mens, kemudian dia mulai puber, kemudian mulai jadi dewasa muda, itu posisi squamous columnar junction itu berpindah, ya, daerah peralihan dari epitel kolumnar atau torak ke epitel gaping atau squamous, ya. Lihat titiknya di sini, ya. Bandingkan dengan ini, ya, berubah. Ini daerah padahal squamous columnar junction ini paling rentan. Ya, karena daerah sini terus-terus rentan untuk terjadi metaplasia. Kalau sudah jadi metaplasia lama-lama sudah jadi displasia dan bla 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 sebagainya sudah dijelaskan. Nah, waktu sudah dewasa, sebalik ulang, ya. Lihat tuh posisi tadi. Ini di sini, waktu sudah dewasa, sudah di dalam lagi. Itu relatif aman. Makanya jangan berhubungan seks di umur masih 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, belum waktunya. Ya, umur-umur gitu lebih baik belajar mati-matian, berkarya bagi bangsa ini. Jangan rusak diri sendiri. Jangan rusak masa depan. Ini dia, ya, daerah sekolah North Junction. Oke. Ini gambaran skematisnya, ya. Ini sekolah. Ini daerah ini masih di lapisan epitel torak, kemudian dia mulai beralih, lihat, ya. Ada torak, ada gepeng. Ke sini semakin lama semakin ke gepeng. Nah, baru sini semuanya epitel gepeng bertatah, ya. Daerah ektoservix, daerah sini daerah endoservix, ya. Ini gambaran mikroskopiknya, ya, epitelnya. Ini stromanya, ini epitelnya. Ini daerah yang rawan metaplasia. Nah, itu sudah terjadi peralihan. Baru ini epitel squamous. Kembali ke gambar tadi. Nah, ini dia. Ini yang tadi saya jelaskan mengenai protein-protein virus, ya. Jadi kalau E6 dari human papillomavirus itu dia hambat P53 melalui proses bitinisasi, ya. Sehingga terjadi hambatan proses apoptosis dan juga DNA repair mechanisms dan juga lain-lain termasuk cellular senescence dan juga G1 arrest, ya. Kemudian human papillomavirus yang untuk E7 dia hambat di RB. Padahal RB berfungsi untuk mengontrol siklus sel, terutama dari fase G1 ke S. Sehingga sel itu sebelum masuk di replikasi DNA, fase replikasi DNA, itu sudah di apa ya kalau kita bilang sudah di verifikasi oleh gen-gen regulator bahwa dia layak, ya, sama dengan kalau orang mau pindah dari satu negara ke negara lain, pasir kan pasti ada dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi, toh. Kalau nggak boleh ditahan di pihak imigrasi. Sama sel juga begitu. Lewat dari satu fase ke fase lain harus diteliti dulu. Kalau belum layak, tidak boleh, akan ditahan. Nah, salah satu molekul yang penting adalah produk ekspresi dari gen RB yaitu PRB. Dia membentuk ikatan dengan suatu protein lain, protein yang tergolong DNA binding protein, ya, protein terikat DNA namanya E2F. Dia membentuk kompleks di situ untuk menyaring apakah layak atau tidak sel masuk ke fase S, fase replikasi DNA. Nah, pekerjaannya dia yang mulia ini dihambat oleh produk dari human papillomavirus high risk, yaitu protein E7. Nah, dua ini yang nakal, ya, E6 dan E7. Dua-duanya dihasilkan oleh human papillomavirus yang tipe high risk. Kalau low risk tidak ada, ya. Itu yang membedakan, ya.
salah satu faktor penting yang membedakan, dan ada elemen-elemen lain. Ini ya, jadi ingat bahwa tadi paparan human papillomavirus itu bisa menyebabkan terutama pada daerah transformasi itu bisa meningkatkan risiko untuk menyebabkan terjadinya karsinoma invasif ya, baik bentuk squamous cell karsinoma yang kalian sudah pelajari di praktikum atau yang bentuk adenokarsinoma. Tapi ingat, sebagian juga ada yang regresi. Ya, tergantung ya. Banyak faktor yang berperan. Salah satu yang tadi saya jelaskan, adanya polimorfisme. Ada titik-titik inkorporasi dari human papilloma virus. Kemudian kita lanjut ke faktor lain, yaitu faktor usia. Ya. Ini tadi dijelaskan ya, kita lihat grafik-grafik ini, belajar lihat grafik ya. Ini ada yang warna ungu tua, itu uterus ya. Kemudian ini breast cancer, warna merah. Ini orange, itu pankreas dan lain sebagainya. Ya, kita lihat um, kalau pada pria itu yang paling dominan itu tinggi sekali kanker paru. Ya. Satu juga karena kebiasaan merokok. Oke. Tapi ada juga penyakit-penyakit kanker yang tidak dipengaruhi oleh usia ataupun justru menurun risikonya jalan dengan perkembangan usia. Mana kita lihat di gambar ini. Kalau untuk wanita yang lebih rentan di sini adalah antaranya adalah breast cancer. Oke, ini juga peran etnis ya. Tadi yang saya jelaskan, ya ini dia. Jadi ingat ya, ini kalau orang Eropa, kita lihat ya. Ini adalah sel-sel melanosit. Sel-sel melanosit itu asalnya dari neuroektodermal, ya. Kemudian dia bermigrasi ke bagian-bagian tubuh yang mengandung melanin, ya. Misalnya di uvea. Uvea itu salah satu bagian dari mata, ya. Daerah iris. Kemudian juga paling banyak rambut juga, dan juga paling sering di kulit, paling banyak distribusinya melimpah. Nah, kalau kita lihat ya, sel melanosit itu sitoplasmanya itu ada proyeksi-proyeksi ya. Nah, di sitoplasma yang mengandung proyeksi ini ada suatu semacam organela, mikrotubul-mikrotubul yang fungsinya kurang lebih sama dengan lift ya. Kalau orang mau naik di gedung yang tingkatnya di atas tingkat 5, lebih nyaman pakai lift ya daripada pakai apa namanya eskalator, capek. Nah, ternyata em, dalam tubuh kita ada lift-lift mungil. Salah satu diperankan oleh zat melanosit. Nah, lift ini fungsinya apa? Fungsinya untuk mengangkut suatu organela penting yang disebut sebagai melanosom. Melanosom itu berada secara melimpah di sitoplasma dari sel-sel melanosit. Nah, ya, jadi begitu. Dia merupakan organela yang menjadi rumah bagi biosintesis pigmen melanin. Ya, ingat itu dia ya. Nah, secara garis besar, pigmen melanin itu terdiri dari eumelanin yang berwarna kecoklatan, gelap kecoklatan, dan pheomelanin yang berwarna kemerahan. Sebenarnya molekul itu masih basudara. Tapi dalam perkembangan selanjutnya ada jalur-jalur metabolik yang berbeda. Yang kemudian menentukan karakter. Bukan hanya sekedar di warna kulit dan warna mata, atau warna rambut, tetapi juga karakter dalam hal responnya terhadap sinar UV light. Nah, biasanya kalau yang individu Eropa itu lebih didominasi oleh pheomelanin.
ya dengan gradasi yang berbeda-beda. Yang paling dominan itu individu berwarna merah, berambut merah. Itu paling banyak di Skotlandia. Orang-orang penduduk asli Skotlandia kurang lebih 8% berambut merah. Nah, itu em, dorang melanin itu 100% isinya pheomelanin. Tidak ada eumelanin sama sekali. Oke. Sementara kalau orang Asia eh, ada sebagian yang proporsi pheomelanin dan eumelaninnya pheomelaninnya tinggi, eumelaninnya rendah, ada yang berimbang, ada yang seperti di sini orang Afrika. Kalau orang Afrika pada umumnya ya walaupun tidak bisa digeneralisir karena kalau lihat Afrika Selatan banyak yang kulit putih juga ya, tapi asalnya pendatang sih. Oke. Itu banyak kan eumelanin 100%. Tergantung, semua itu kok ada gradasinya, proporsinya. Nah, proporsi antara pink and melanin ini yang kemudian dibagi oleh Fitzpatrick menjadi 6 kategori prototipe kulit. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Semakin rendah itu semakin putih dan semakin rentan untuk menderita kanker kulit terasosiasi paparan sinar matahari. Kita lihat ya, kembali ke, jadi ini organela melanosom itu awalnya berasal dari sel melanosit. Tapi kemudian ditransport melalui mikrotubul yang berperan seperti leaf, ya. Kemudian dia dipindah, habis ditransfer dia dipindah, disalurkan kemana? Kita lihat di sini, disalurkan ke sel-sel epitel keratinosit, epidermis yang berada di sekitarnya. Paham ya? Ini dia yang kalau yang kita lihat yang warna krem ini gambaran skematik dari sel epitel kulit, ya. Jadi satu satu sel melanosit itu bisa menggapai kurang lebih eh, atau berinterkoneksi dan kurang lebih 36 sel keratinosit sehingga menyebabkan apa yang disebut bentuk apa yang disebut sebagai unit melanosit keratinosit. Nah, sesudah melanosom itu didistribusikan ke sitoplasma dari keratinosit, ya sel-sel kulit ori. Ya, kalau epidermis, sel-sel orinya itu epidermis, itu keratinosit. Kalau kalau melanosit itu impor dari neuroektodermal yang bermigrasi ya. Oke. Ini kita lihat nanti dia didistribusikan di sekeliling inti dari sel-sel keratinosit. Jadi itu melanosom tadi yang tadinya awalnya dari melanosit didistribusikan ditransport melalui proses sitoplasmik ini ya kemudian nanti didistribusikan ke sitoplasma dari sel-sel keratinosit. Nah, kemudian mereka akan berada di mana? Mereka di melanosom ini akan berada eh, di sekeliling dari inti sel keratinosit. Fungsinya apa? Dia kan mengandung melanin. Fungsinya untuk menjadi payung, payung molekuler. Supaya kalau misalnya ada sinar UV light, apalagi UVB, lewat, dia nggak langsung masuk nggak langsung tembus inti sel. Dia lewat dulu di melanosom itu. Sayangnya, kalau yang pheomelanin, yang melanosom orang Eropa kan kebanyakan komposisinya pheomelanin. Itu kalau UV light lewat, sama pheomelanin dikasih lewat ya. Tidak diserap. Karena pheomelanin memang dia tidak punya kemampuan untuk menyerap sinar UV, menyerap energi radiasi. Jadi fungsinya jadi kayak kaca transparan begitu. Ya, semakin putih semakin rentan. Karena proporsi melanin sedikit. Sebaliknya kalau yang berkulit gelap, itu kita lihat apa yang hitam begini. Ini sinar UV light lewat sampai di melanosom ditahan, dihancurkan. Jadi energi radiasi cuma sampai di sini. Ditangkap oleh eumelanin, diabsorb,
tidak sampai di inti. Makanya intinya relatif aman dari mutasi-mutasi terkait radiasi sinar UV light. Itu pentingnya eumelanin. Ya, oke. Ini jadi ada, jadi itu yang jelaskan kenapa faktor etnisitas itu meningkatkan kerentanan ya terhadap menderita tumor kulit. Yaitu yang putih. Karena um, tidak mampu menyaring. Jadi jenis pigmennya itu tidak mampu menyaring energi radiasi dari UV, sinar UV terutama UVB. Yang tadi yang bisa menyebabkan terjadi UV tinnitus atau terutama dimertimin. Bisa jelas ya? Makanya bagi yang berkulit putih itu harus sering pakai SPF. Bukan sekedar masalah estetika, bukan sekedar masalah kecantikan, tapi masalah kesehatan dan keselamatan juga kalian. Oke, jadi jaga baik-baik kesehatan apapun jenis kulit kalian ini untuk kepentingan kalian sendiri ya. Nggak boleh ya, perlu juga olahraga tapi eh, berasa no kalau memang terlalu harus banyak pakai pelindung. Bukan masalah estetika, tapi kerentanan ini ya. Oke. Oke. Ini saya bicara dari segi saintifik. Oke. Terima kasih. Kemudian kita masuk ke yang paling akhir, kedua terakhir, yaitu predisposisi genetik yang diwariskan. Nah, adapun terdapat 3 kelompok sindrom yang berhubungan dengan predisposisi genetik untuk derita kanker. Yang tadi sudah dijelaskan yaitu sindrom kanker yang diwariskan, yang biasanya berkaitan dengan fenotip, marker fenotip yang spesifik. Kemudian ada sindrom kanker familial dan sindrom autosomal resesif pada defek pemulihan DNA. Ya, sebenarnya ini agak mudah dipahami sih, tapi saya akan jelaskan. Jadi kanker itu ya ada yang bersifat herediter, ada yang sporadik. Pada umumnya perpaduan dari herediter dan sporadik. Tapi sebenarnya lebih sering itu kalau yang kita lihat itu yang sporadik. Tapi herediter juga bisa sekali. Nah, orang-orang yang menderita kanker karena faktor herediter bisa mengalami salah satu dari 3 sindrom ini. Bisa juga 2 dan sebagainya. Tergantung gen mutan apa yang diwariskan. Nah, kalau untuk yang tipe yang pertama, ini yang termasuk dalam kategori sindrom kanker yang diwariskan, ini adalah berhubungan dengan kanker-kanker yang memiliki korelasi erat dengan mutasi gen tunggal. Ya, misalnya retinoblastoma. Nah, ini predisposisi menderita tumor ini berkaitan dengan pola pewarisan yang dominan autosomal. Ya, contohnya retinoblastoma. Nah, 50% kasus retinoblastoma itu familial. Nah, secara klasik ya, jadi sekali lagi kalau bicara kanker, kita tidak bisa bilang, oh penyebab pastinya ini. Makanya istilah etiologi itu sedikit rancu. Lebih tepat itu faktor risiko. Ya, karena tidak 100% itu pasti penyebabnya karena gen RB. Ada juga gen-gen lain yang bisa berperan terhadap RB. Tapi pada umumnya, kasus retinoblastoma, terutama herediter, itu dikaitkan dengan mutasi inaktivasi dari gen RB. Ya, ya gen RB itu tergolong dalam tumor suppressor gen yang tadi sudah dijelaskan berperan dalam eh, regulasi dari G1 ke S, ya, melalui produk ekspresinya yaitu PRB. Nah, seorang individu yang carrier, jadi kalau ada seorang ibu dan bapak, em, salah satu salah satu pasangan ini, katakanlah ibunya itu menderita atau punya satu gen RB yang jadi satu alel dari gen RB yang mutan, sementara yang satunya wild type. Istilah wild type. Jadi kalau di biologi molekuler untuk gen yang normal itu kita sebutnya wild type. Nah, kenapa begitu panjang ceritanya ya? Jadi intinya begitu. Jadi kalau adik-adik sering dengar, kalau bilang wild type itu yang justru yang normal. Saya pernah ingat salah satu mahasiswa pernah
bikin karya ilmiah, kemudian terjemahkan jadi tipe liar. Mungkin ada beberapa istilah sebagai saran, kalau ada beberapa istilah biomedik itu kalau kita mau terjemahkan ke bahasa Indonesia itu malah rancu. Jadi harus diperiksa dulu di kamus khusus ya, kamus biomedik dan biologi molekuler apa arti dalam bahasa Indonesia. Ada kalanya tidak perlu diterjemahkan. Jadi kenapa kita harus bilang gini supaya kalian ngerti dan apa tuh maksud dari wild type. Bukan tipe liar, oh yang bandel, yang bukan, tidak ada hubungannya dengan itu. Kalau dalam istilah biologi molekuler, wild type itu artinya normal atau identik dengan normal. Oke, kira-kira seperti itu. Walaupun oke, agak panjang ceritanya, tapi kira-kira begitulah. Oke, oke. Jadi misalnya ada seorang ibu, ibu ini mengandung gen mutan. Jadi satu alelnya itu mutan, tapi satu alelnya wild type. Kemudian suaminya juga begitu. Ya, yang mana pada kromosom autosomnya, ya. Kan kalau gen RB ini rumahnya itu di 13q14. Jadi di kromosom autosom, ya bukan gonosom. Kalau gonosom kan XX, XY itu gonosom. Ini di autosom, di kromosom 13. Nah, kalau misalnya eh, satu ada 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 pasangan dua-duanya mengandung gen RB mutan, jadi satu alel mutan, satu wild type. Kemudian dalam anak, dalam keturunan, salah satunya mewarisi dua alel yang mutan masih dalam kandungan. Apa yang terjadi? Mati. Letal, sorry, di tempat bilang letal, kalau mati terlalu kasar ya, jadi letal, meninggal sebelum waktunya, ya, sebelum dilahirkan. Jadi kalau dua alel itu terkena pada alel RB yang mutan, itu terdapat dalam seorang individu, dia letal sebelum lahir. Kemudian dapat dikaruniai anak lagi. Ternyata dia hanya mewarisi satu, satu dari mamanya, tapi hanya satu, ya, satu alel saja yang mutan, tapi yang satunya wild type. Nah, dia bisa lahir sebagai individu carrier, ya, satu alel mutan. Individu carrier yang gennya terdiri dari satu alel mutan dan satu wild type. Nah, individu carrier ini bisa saja selama dia tidak pernah, ya katakanlah dia hidupnya beruntung dan dia juga jaga sekali DP kesehatan, jaga diri sehingga tidak terlalu banyak terkena agen-agen karsinogenik. Akhirnya dia sampai dia dipanggil Tuhan, dia tidak pernah mengalami mutasi kedua. Kalau mutasi kedua kalau misalnya ada satu alel yang wild type, kemudian dia mutasi lagi, itu disebut sebagai second hit. Ya, oke. Kalau mutasi pada satu alel juga first hit. Ya, kalau dia itu kedua second hit. Nah, itu. Karena dia beruntung lah. Dia juga jaga kesehatan baik-baik, tidak mau terlalu sering tidak mau selalu sering terpapar UV. UV itu sehat ya, sinar UV itu sehat, tapi janganlah terlalu berlebihan. Ya, oke. Oke, jadi karena begitu akhirnya normal. Ya udah, aman aja. Tapi banyak kasus di mana individu carrier itu risiko untuk melihat retinoblastoma itu 10.000 kali lipat. Karena memang jarang sekali. Karena tolong tubuh ini hari-hari itu terkena berbagai macam agen karsinogenik. Orang tidak merokok pun, orang duduk berdekatan dengan orang yang merokok, orang bisa menjadi apa yang disebut sebagai passive smoker. Itu juga berbahaya. Itu apa yang orang makan dan banyak hal tuh sinar UV light juga. Oke, jadi biasanya itu risiko untuk mengalami mutasi jauh lebih besar.
Kalau sampai alel yang tadinya wild type normal atau identik dengan normal itu juga mengalami mutasi. Lihat ya, ini satu. Jadi ada mutasinya pada satu alel. Ya, ini semua sel tubuhnya itu mengandung semua sel tubuhnya, bukan cuma sel mata ya, bukan pada retina. Mau sel kulit, sel jantung, semua mengandung satu alel mutan dan satu alel normal. Ya, karena memang dari sononya sudah begitu, karena herediter. Toh. Kemudian tiba-tiba terjadi mutasi pada alel yang wild type, yang identik dengan normal ya, terjadi second hit. Ini yang disebut sebagai fenomena loss of heterozygosity. Nah, ini mutasi dua alel. Terjadi perkembangan retinoblastoma. Oke, dan biasanya kalau individu gini retinoblastomanya bersifat bilateral. Oke. Contoh lain itu um, oh ya sorry tadi ada tambahan. Dan itu pada pada retinoblastoma yang tipe herediter, individu yang bersangkutan bukan hanya berisiko menderita retinoblastoma, tumor ganas pada mata yang waktu disebutnya mata kucing. Dia juga rentan menderita beberapa tipe kanker lain yang dikaitkan dengan inaktivasi gen RB, termasuk osteosarkoma. Atau kalau dari tabel tata nama dan klasifikasi tumor tergolong pada kelompok tumor ganas pada tulang. Ya, karena asal mesenkimal disebut sebagai osteosarkoma. Oke, kemudian kita masuk ke yang contoh yang lain tadi, familial um, adenomatous polyposis atau FAP. Nah, ini juga herediter. Masih dalam kelompok uh, yang sama ya. Ini akibat adanya mutasi autosom juga pada gen APC. Ya, APC juga sama seperti RB termasuk dalam kelompok tumor suppressor gen. Nah, biasanya individu yang menderita familial adenomatous polyposis itu nanti um, pada usia 15 tahun sampai 35 tahun itu di DP usus besar ya pada DP kolon itu banyak polip-polip adenomatous yang saya pernah jelaskan di um, bagian pertama ya. Jadi pola pertumbuhannya jadi bentuknya secara makroskopik seperti polip, tapi waktu dilihat di bawah mikroskop dia bentuknya adenoma. Ya adenoma itu jinak ya. Adenoma itu jinak. Tapi dia adenoma yang multiple, dia sampai 100 200 polip di ususnya ya. Adenomanya dalam satu polip banyak, ya. Kemudian polipnya juga banyak. Jadi bisa sampai 100 sampai 200 banyak sekali bahkan bisa lebih. Ya. Eh, nah, tetapi ini orang-orang ini yang waktu umur 15 sampai 35 tahun cuma menderita tumor jinak toh, ternyata pada pada dekade-dekade berikutnya usia 40 sampai 50 tahun itu berkembang menjadi karsinoma kolon. Jadi ganas. Oke. Dan ini diwarisi secara genetik ya, familial tapi yang bersifat disebabkan oleh karena mutasi pada gen APC yang awalnya diawali dengan eh, pembentukan polip-polip adenomatos. Nah, tumor yang tergolong pada kelompok ini retinoblastoma, kemudian juga familial adenomatous polyposis yang kemudian berkembang menjadi karsinoma kolon itu umumnya yang termasuk dalam kelompok ini mempunyai marker fenotip yang spesifik. Contohnya saja itu. Um, awalnya sebenarnya marker tersebut. Jadi awalnya cuma poliposis adenomatous, ya adenomatosa. Ternyata 1 sampai 2 3 hari kemudian jadi kanker kolon, hampir 100%.
Oke. Itu marker fenotipnya. Ya, oke. Boleh. Jadi ada kalanya juga bercak-bercaknya di kulit. Gitu. Contohnya saja pada neurofibromatosis tipe 1. Jadi ada marker fenotip yang spesifik. Ya. Atau pembentukan nodul-nodul pada iris. Ya. Oke. Jadi ada marker fenotip yang spesifik sehingga orang kalau kalau misalnya kalian menemukan kondisi seperti ini, itu kalian curiga, oh jangan-jangan ini neurofibromatosis. Tapi sekali lagi, semua bentuk diagnosis cancer harus dikonfirmasi secara histopatologi. Ya. Sedapat mungkin, kecuali pada kasus tertentu di mana biopsi tidak bisa dilakukan. Oke. Kemudian yang tipe berikutnya yaitu yang familial cancer, ya. Ini atau kanker familial. Oke, misalnya pada karsinoma payudara, ada juga tipe karsinoma kolon tertentu. Itu cirinya penting sekali. Pertama, onset terjadi pada usia muda. Kedua, kalau kita lakukan analisis pedigree, ya ternyata memang tumor itu bisa mengenai anggota keluarga yang relasinya berdekatan dalam silsilah keluarga. Dan yang ketiga, bisa terjadi bilateral ataupun multiple. Ya. Tapi dia jarang terjadi apa yang disebut sebagai seperti pada sindrom kanker yang diwariskan, ya kayak retinoblastoma dan karsinoma kolon terkait dengan familial adenomatosis polyposis. Kalau pada bentuk sindrom kanker familial itu tidak berasosiasi umumnya ya, tidak berasosiasi dengan marker fenotip yang spesifik. Oke, dan pola transmisinya juga belum diketahui secara jelas. Oke. Kemudian yang ketiga, ini yang tadi contohnya Xeroderma pigmentosum. Ini adalah penyakit-penyakit autosomal resesif yang umumnya dikarakterisir oleh instabilitas kromosomal dan instabilitas genomik akibat adanya defek pada mekanisme pemulihan DNA. Nah, jadi kalau terjadi karena orang tubuh ini rentan untuk terpapar oleh berbagai macam agen mutagenik dan agen karsinogenik. Ya, awalnya diawali dari lesi-lesi dulu, bentakan lesi DNA dulu, yang seharusnya dipulihkan melalui mekanisme pemulihan DNA, dikoreksi melalui mekanisme pemulihan DNA yang diperankan oleh sistem pemulihan DNA yang bersifat terspesialisasi. Yang tadi saya sudah jelaskan. Sama kalau sakit mata, ke dokter mata. Kalau sakit pongo atau sakit tidak bisa mendengar, ke dokter THT. Begitu ya. Kalau sakit kandungan, pergi ke dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Dia terspesialisasi. Nah, begitu juga dengan sistem pertahanan tubuh kita. Kalau lesi DNA kita sakit, kalau DNA kita mengalami sakit atau mengalami lesi, ya akan diobati oleh sistem mekanisme DNA yang sesuai dengan jenis lesinya. Ya, fotolesi beda dengan lesi akibat abduksi dari karsinogen kimiawi. Beda, strukturnya aja beda. Jadi tentu saja sistem perbaikannya juga berbeda. Nah, kalau pada kasus Xeroderma pigmentosum itu terjadi defek pada tadi nucleotide base excision repair yang normalnya berperan dalam um, memperbaiki photolation terkait UV, ya sinar UV dari matahari. Ya. Jadi ini contoh-contohnya ya. Oke. Jadi individu Xeroderma pigmentosum tadi ya rentan untuk menderita berbagai tipe kanker kulit. Kemudian contoh-contohnya, jadi kalau gen RB itu termasuk dalam kelompok inherited cancer syndrome yang berhubungan dengan pola pewarisan secara autosomal dominan, ataupun kalau misalnya gangguan pada mutasi pada
TP53, gen TP53 dan produk yang menyebabkan kelainan pada ekspresi P53. Biasanya penyakitnya itu disebut sebagai sindrom di Fraumeni. Nah, itu akan melibatkan banyak tipe tumor. Kemudian ada yang melanoma dikaitkan dengan mutasi pada P16CNK4A. Kemudian gen APC berhubungan dengan karsinoma kolon terkait dengan marker fenotip familial adenomatous polyposis. Kemudian neurofibromatosis 1 dan 2 ini berkaitan dengan nodul-nodul Hirsch pada iris dan juga bercak-bercak kulit, ya. Kemudian ini BRCA1 dan BRCA2 terkait dalam kanker payudara. Oke, kemudian kalau multiple endocrine neoplasia itu dikaitkan dengan gen MEN1 dan RET. Kemudian MSH2, MLH1, MSH6 ini adalah kelompok gen-gen yang terkait dengan koreksi mismatch repair, ya. Ini kalau mengalami mutasi dia akan menyebabkan apa yang disebut sebagai karsinoma kolon, tapi yang bukan poliposis. Jadi ada karsinoma kolon yang bersifat poliposis, ya, yang dikaitkan dengan tadi marker fenotip familial adenomatous polyposis. Ada juga yang non poliposis. Dua-duanya bersifat herediter. Disebut sebagai hereditary non poliposis colon cancer. Kemudian ada mutasi pada patch. Patch adalah termasuk dalam tumor suppressor gen yang berperan dalam regulasi sel-sel basal di kulit. Nah, kalau misalnya terjadi mutasi inaktivasi pada patch, itu akan akan menyebabkan terjadi penyakit yang disebut sebagai sindrom karsinoma sel basal herediter, yang dikenal juga dengan nevoid basal cell carcinoma syndrome atau nama lainnya sindrom Gordin. Nah, sementara kalau kelompok kanker familiar juga meningkatkan risiko kanker payudara, tapi yang tidak berkaitan dengan BRCA1 dan BRCA2, ya. Kalau yang berkaitan dengan BRCA1 dan BRCA2 itu dikaitkan dengan sindrom kanker yang diwariskan. Kemudian juga meningkatkan risiko kanker ovarian dan kanker pankreas. Kalau untuk yang inherited autosomal recessive syndromes of defective DNA repair yang terkenal sekali, scleroderma pigmentosum tadi, kemudian yang lain-lainnya, misalnya ataxia telangiectasia dan Blom syndrome dan Fanconi anemia. Oke, kemudian ini terakhir, paling akhir, kondisi predisposisi yang didapat. Contohnya pada inflamasi kronik, tadi sudah dijelaskan, inflamasi prekursor, dan status imunodefisiensi. Jadi ingat kalau pada inflamasi kronik, itu akan teraktivasi gen-gen yang berperan dalam faktor-faktor pertumbuhan, dalam growth factors, ya, dalam produksi faktor-faktor pertumbuhan, gen yang menginduksi angiogenesis. Jadi terjadi peningkatan, apalagi kerusakan jaringan itu sendiri, itu juga meningkatkan kerentanan untuk terjadi perubahan lesi precancer. Kalau resiprikator tadi sudah dijelaskan, ya, contohnya pada infeksi human papillomavirus, ya, dari metaplasia dulu, displasia 1, displasia 2, displasia ringan, displasia sedang, displasia berat yang sudah jadi karsinoma in situ dan kemudian lama-lama jadi karsinoma invasif. Ini adalah bahan-bahan yang diambil, ya, untuk kuliah pakar kali ini. Oke, terima kasih sampai di sini. Jika ada hal yang ingin didiskusikan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Sukses selalu.